Selamat malam para pemirsa yang budiman, gembira sekali kita jumpa lagi di depan Dhamma TV dalam episode Seni dan Tradisi. Yang kali ini saya masih akan membahas tentang wayang kulit yang digarap oleh Sanggar Padakanusa di Senoputro, Malang. Dan kali ini saya didampingi oleh yang pertama pelatih Ki Suwarno, dan yang kedua ahli dan budayawan kita yaitu Pak Bambang Nurseno. Sugeng dalu Pak Bambang, sugeng dalu Pak Warno. Para pemirsa, tidak bosan-bosannya kita mendengarkan filsafat tentang wayang ini. Dari mulai kecil sudah dibina, dididik, termasuk putranya Pak Bambang juga, dan pembinanya, pelatihnya Ki Suwarno. Saya akan bertanya dulu kepada Ki Suwarno. Pak Warno, setelah proses anak-anak kita ini biasanya sudah bisa mendalang sejam atau semalam itu setelah belajar berapa bulan atau berapa tahun? Monggo. Minimal itu 6 bulan. 6 bulan itu sudah bisa seperti apa wayang itu harus bergerak. Minimal 6 bulan seperti apa wayang itu bisa bergerak. Contohnya pun kados ingkang sampun nate kula aturaken, kula kunjukaken menika upaminipun Balowo, upaminipun Jakal Bilowo. Jakal Bilowo itu seorang ksatria yang gagah dan bertubuh tinggi besar. Tentu jalannya tidak sama dengan yang namanya prajurit-prajurit seperti prajurit Ngastina, misalnya Aswatomo atau Kartomarmo. Bobot pijaan kakinya itu yang berbeda, dan sekaligus itu menunjukkan karakternya seperti apa. Ngaten Pak Warno ya, dalam proses 6 bulan. Demikian para pemirsa, memang untuk belajar seni pedalangan tidak hanya semata-mata melalui pelatihan seperti ini, diawali dari muda, neng begitu mulai bisa menjadi dalang, bahkan bisa dilanjutkan pemahamannya, pengetahuannya tentang pedalangan bisa melanjutkan dengan kuliah di ISI, Institut Seni Indonesia. Itu keberadaannya ada di Jogja ada, di Surakarta ada, di Bali ada, dan di Bandung ada. Para pemirsa, karena wayang itu tidak hanya semata-mata tontonan, nanging juga banyak ajaran-ajaran yang mengandung filsafat hidup. Hingga bagaimana para pemirsa juga sudi untuk memahaminya supaya jati diri bangsa ini tidak hilang. Saya akan bertanya kepada Pak Bambang Nurseno, ya Pak Bambang ya. Yang kali ini banyak sekali dibahas bahwa bangsa Indonesia ini sudah kehilangan jati dirinya. Dari dunia pewayangan, menurut pendapat Pak Bambang Nurseno gimana? Tentu saya akan lihat ini dari perspektif seorang pengamat, karena saya bukan seperti Pak Warno yang adalah seorang praktisi seni pewayangan, tapi saya akan melihat dari sudut filosofinya. Para founding father bangsa kita itu sampai menemukan istilah untuk bagaimana membahasakan kemajemuan bangsa kita itu juga dari pewayangan. Istilah Bhinneka Tunggal Ika itu munculnya dari Kakawin Sotasoma atau Purusada Santa. Kalau di Jawa itu memang tidak menjadi lakon dalam pewayangan, tapi kalau menurut wayang Parwa Bali itu termasuk salah satu lakon pewayangan di sana. Jadi pernah ketika saya menulis buku saya yang berjudul Religi dan Religiositas Bung Karno zamannya Presiden Abdurrahman Wahid, saya sempat mengadakan riset sampai ke Jepang, sampai ke Thailand tentang seni wayang ini dari sudut pandang filosofinya. Dan terakhir tuh saya ketemu dengan salah seorang dalang wayang kulit Parwa Bali yang itu keturunan dari Wayan Granyam. Ternyata beliau ini pernah menjadi dalang yang ditanggap Bung Karno di salah satu pura di Bali, ya, yang menceritakan tentang filosofi Bhinneka Tunggal Ika itu.
Karena Bung Karno tidak menemui lakon ini di dalam pewayangan Jawa, adanya di pewayangan Bali. Bagaimana munculnya filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, istilah Pancasila itu juga muncul dari Mpu Tantular. Dan yang disebut Kakawin Sotasoma itu kalau di Bali termasuk salah satu babon dari cerita pewayangan Bali. Jadi selain Mahabharata, Ramayana, itu juga ada pujangga-pujangga asli bangsa Indonesia, khususnya Mpu Tantular, Mpu Darmaja, Mpu Panuluh. Nah, karya-karya sastra Jawa Timur yang berbahasa Jawa kuno ini pada masa Renaissance sastra Jawa Tengah kemudian dibahasakan menurut bahasa pedalangan yang sekarang ini. Jadi misalnya Kakawin Gatut Kacasraya itu di zamannya Yosodipuro menjadi Kakawin Gatut Koco, ya, jadi Serat Gatut Koco, atau Kakawin Arjuna Wiwaha menjadi Wiwoho Jarwo, kemudian Baratayuda menjadi Brontoyuda. Tetapi filosofinya tidak pernah bergeser, tetap. Cuma seni pakliran itu kan berkembang terus menerus. Misalnya zamannya Kinarto Sabdo, wayang terus kemudian bawa campur sari kan belum terlalu lazim, tapi sekarang mulai ada karena memang harus dipadukan antara tuntunan itu. Kalau anak-anak muda tidak diberi sesuatu yang baru, kadang-kadang mereka jenuh. Saya kira itu. Matur nuwun Pak Bambang. Para pemirsa, ternyata dengan perkembangan-perkembangan yang ada ini, wayang itu menjadi semakin banyak ragamnya. Nanti akan kita lanjutkan. Jangan kemana-mana para pemirsa, kita istirahat sejenak. Terima kasih pemirsa, masih berada di Debat Utama TV. Kita akan lanjutkan membahas dunia pewayangan, termasuk wayang sebagai tontonan, tetapi juga ada wayang sebagai filosofi penghidupan. Tadi dijelaskan oleh Pak Bambang Nurseno bahwa Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ternyata itu landasan-landasan berpikirnya dari dunia pewayangan. Kembali kepada Ki Suwarno. Tadi dengan penjelasan Pak Bang seperti itu, artinya wayang di Indonesia ini kata nih Mas Suwarno ya. Lah khususnya yang di Jawa, itu yang kami sering tahu ada gaya Jawa Tengah, ada gaya Jawa Timuran. Nah, dalam hal semacam ini Mas Warno waktu mengajarkan pada anak-anak didik gimana Mas Warno? Kalau untuk anak-anak itu justru sementara saya kaburkan dulu sehingga mereka tidak mengenal Jawa Tengah dan Jawa Timur, tapi bagaimana wayang itu berjalan. Itu dulu. Nah, ketika wayang itu sudah bisa berjalan, kalau sudah menginjak pelajaran iringan, di situ nanti kita bedakan mana yang Jawa Timuran, mana yang Jawa Tengah. Seperti itu. Iya, bedanya. Iya. Para pemirsa, ternyata memang gaya wayang ini sesuai dengan pemanggilnya Ki Suwarno tadi, memang ada gaya Jawa Tengah, gaya Jawa Timur. Bahkan dari cerita Pak Bambang Nurseno tadi, melalui dunia pewayangan di Bali ya Pak Bang ya, itu malah kisah-kisah yang ada sampai menyangkut masalah ideologi negara segala. Nah, ini artinya apa? Para pemirsa juga akan kita bawa cerita semacam itu tentang Bhinneka Tunggal Ika, tentang Pancasila ya Pak Bambang ya. Kira-kira kalau menurut Pak Bambang proses pelestarian ke depan kita bagaimana Pak Bambang? Saya pikir itu sangat kontekstual, Romo. Kontekstual artinya gini, wayang akan berubah bukan dalam pakemnya, tapi dalam dari sudut pandang seni pertunjukannya sesuai dengan tantangan zaman. Yang kedua, bangsa kita ini kan bangsa yang luas. Dia bisa dengan secepatnya mengadaptasi cerita-cerita asing, tapi filosofinya kita tidak ikut filosofi asing. Satu contoh saja, saya pernah mempelajari Ramayana India dengan Ramayana Jawa, itu jauh sekali berbeda. Jadi bisa dibayangkan sekarang kalau mau copat menceritakan tentang misalnya Kinanti, Anoman ma lumpat sampun, tidak terbayangkan ketika kita melihat film Ramayan di India itu. Ragupati Rajana Rajaram Patita Pawana Sitaram, kan beda. Tapi bagi saya, bagi Ki Suwarno sebagai orang Jawa, tentu kalau lihat film India dengan cerita wayang kok ceritanya kok
nggak serak gitu. Bagi orang Jawa kan rasanya lebih mantep gitu. Tapi bukan hanya itu, bukan hanya reformasi dari segi seni pertunjukan, tapi filosofinya. Saya berikan contoh, pada masa kerajaan Majapahit Kediri, wayang kan sudah eksis. Empu Kanwa bercerita tentang wayang, Candi Jago ada relief wayang, Candi Penataran ada relief wayang. Tetapi filosofinya itu baru dimatangkan tentu setelah zaman Jawa Tengah. Misalnya di dalam serat Harjuno Sosrobahu itu ada ajaran tentang Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Ini mau dicari di India ndak ketemu, mau dicari di zaman Majapahit ternyata juga belum ketemu. Yang namanya Serat Arjuna Wijaya atau Kakawin Arjuna Wijaya karya Empu Tantular itu setelah diperbarui oleh para pujangga Jawi di masa Surakarta Hadiningrat ternyata menjadi media untuk menyampaikan spiritualitas. Misalnya munculnya Rahwana itu kan karena Begawan Wisrawa mewedarkan Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu kepada Dewi Sukesi yang akhirnya secara salah melahirkan figur Dasamuka atau Rahwana yang menggambarkan angkara murka. Kemudian lahir lagi adiknya Kumbakarna yang melahirkan nafsu hitam, nafsu aluwama. Kemudian muncul lagi nafsu supiyah yang digambarkan dengan sosok Sarpa Kenaka. Kemudian terakhir Gunawan Wibisono yang kembali putih nafsu mutmainah. Nah ini kan dipadu antara seni pertunjukan dan filosofinya apa? Menurut saya inilah lokal genius bangsa kita. Jadi menurut saya nanti ada munculnya budaya terorisme yang sangat anti toleransi. Itu nanti akan kalah dengan adiluhungnya seni pewayangan ini apabila seni pewayangan itu berkembang. Saya pikir seperti Ki Suwarno ini nanti naik surganya itu tambah itu Pak. Karena apa? Karena ini pelajaran agama ini Pak, sesungguhnya pelajaran agama real. Karena apa? Kalau pengajiannya dihadiri orang Muslim, kalau di gerejanya dihadiri oleh orang Kristen, tapi kalau di seni yang hadir semua orang dari lingkungan agama, bahkan yang ragu-ragu dengan Gusti Allah pun ikut sini juga tidak apa-apa. Tapi dituntut dengan tuntunan pewayangan yang memang adiluhung itu membuat kita bisa bersatu, berbeda, kita tidak sama tapi kita bisa bersama-sama. Saya pikir inilah filosofinya Pancasila. Matur nuwun Pak Bambang, matur nuwun. Waduh, indah sekali para pemirsa. Namun demikian, jangan kemana-mana para pemirsa, kita masih akan menuju ke segmen ketiga setelah istirahat sejenak. Terima kasih para pemirsa, masih berada di depan Dhamma TV. Kita dalam episode terakhir ini, mudah-mudahan pemirsa tidak bosan-bosannya untuk mendengarkan tentang pewayangan dan sekaligus filosofinya. Pak Warno, jadi setelah garap bocah-bocah cilik ini sudah sekian tahun, ada yang sudah jadi nggak dalangnya? Sudah Pak. Ada yang sudah jadi, itu salah satunya adalah Mas Ardi Piyambak. Ya, oh Mas Ardi ya, sudah kondang tuh ya. Sama ada lagi yang dari Magetan tapi sudah jarang kesini lagi. Iya, tapi sudah. Ada lagi yang dari Trenggalek juga ada. Namanya kalau dari Mas Basuki. Mas Basuki, ya sudah bisa dalang sendiri ya. Yang Kediri? Yang Kediri namanya Iswanto apa Siswanto begitu kok lupa. Sudah dalang sendiri ya. Nah ini yang si kecil ini ada dua lagi yang jadi. Itu salah satunya Almond. Ini yang insya Allah nanti akan mewakili festival ke Bandung nanti bulan Juli. Wah, diikutkan festival Bandung. Diikutkan ke festival Dalang Cilik. Dalam Almond itu umur berapa? Kelas 1 SMP. SMP ya. Berarti festival dalang kecil kalau gitu. Iya. Internasional lagi sebagai. Nasional ya. Iya di Bandung. Bulan Juni ini ya. Ini salah kecil yang jadi ini salah satunya Almond sama Dian. Dian itu dari Dau. Dau itu juga SMP. SMA sudah ya. Yang sudah kuliah ada yang sudah jadi. Yang sudah kuliah itu satu Bagus ya. Iya, kemudian sama
Mas Taufik Oh, melanjutkan sekolah lagi. melanjutkan sekolah di sana. Pemirsa, ternyata apa yang dikerjakan oleh Ki Suwarno ini nampaknya sudah banyak menghasilkan dalang-dalang yang sudah jadi. Bahkan ada yang untuk lebih mengembangkan diri lagi, dia masih kuliah lagi di Institut Seni di Surakarta ya. Itu, dan dalang yang jadi itu pun kalau kita katakan jadi itu artinya sudah bisa layak ditampilkan dan sudah bisa dapat job gitu ya untuk mendalang. Para pemirsa, kita tidak bosan-bosan yang mendengar filsafat tentang pewayangan itu sendiri. Kali ini saya kembalikan kepada Pak Bambang. Jadi filsafat yang tadi sudah dijelaskan Pak Bambang itu rasanya perlu dikompliti lagi dalam segmen terakhir kita ini. Silakan Pak Bambang. Ya, sebetulnya kalau berbicara tentang filsafat wayang ini tidak akan habis-habisnya. Tetapi paling tidak di tengah-tengah budaya global yang sekarang ini maunya itu mutlak-mutlakan. Sopo sing paling bener terus sing ora bener dipateni. Itu kan sekarang lagi ngetren. Terus justru banyak orang yang mengklaim dirinya paling benar dan yang salah itu seolah tidak memiliki hak hidup. Nah ini kalau kita mempelajari filosofinya, latar belakang apa yang membuat orang berpikir sempit seperti itu, saya melihat alam kita ini kan ramah, alam yang subur, yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo katanya pewayangan itu. Tetapi kalau kita melihat dari budaya luar yang muncul karena memang budaya beringas, hitam putih. Jadi kalau menurut filosofi wayang, yang hitam putih itu biasanya buta lorek jam 09.00 mati. Jadi kalau satrio itu mesti menang kan gitu. Suradira jaya ningrat, lebur dinding pangastuti. Kemudian secara etika, jadi itu filsafat tingkah laku. Dengan mengerti filosofi wayang kita itu tidak mudah mutlak-mutlakan. Misalnya Kumbakarna, lah itu kan bolonya Rahwana. Tapi di situ ada nilai kebaikan. Seorang yang membela tanah airnya, sekalipun dia tidak setuju dengan perbuatan kakaknya yang angkara murka, tetapi saya ini lahir di bumi Ngalengka, saya minum sumurnya Ngalengka, saya makan dari hasil pertaniannya Ngalengka, jadi saya akan belopati pada negara saya. Ini kan pelajaran nasionalisme. Kemudian berbicara tentang moralitas, jangan mudah menuduh orang salah, jangan menuduh agama lain sesat, tapi pahamilah latar belakangnya. Seperti Karno itu kan anaknya Kunti sama Bathara Surya. Nah kenapa dia itu kok mbelo Ngastina gitu loh Ki Warno, kok tidak mbelo Pandhawa? Nah konon menurut cerita pewayangan itu sebelum pecah perang Brontoyuda, Dewi Kunti itu datang ke kemahnya Karno membujuk supaya kamu ikut Pandhawa. Tetapi Karno mengatakan Pandhawa itu hanya ada 5. Kalau bukan saya, Dimas Arjuna yang mewakili. Tapi kenapa dia membela Kurawa? Karena dia diberi kamukten. Ini tentang nilai balas budi, nilai membalas kebaikan orang. Dan ini nggak bisa hitam putih dikatakan bahwa Karno itu jahat karena ngewangi Duryudana. Nah konon kalau menurut salah satu gagrak pewayangan, ketika Karno itu meninggal, itu aja hujan bunga dari swarga loka. Nah padahal kalau saya lihat cerita tentang Mahabharat India, tidak ada itu yang seperti itu. Ini artinya bagaimana lokal genius bangsa kita untuk menyesuaikan apa yang datang dari asing tetapi telah disesuaikan dengan filosofi bangsa kita sendiri. Bahkan kalau kita mengacu pada penelitian Arisio Santos, ternyata mungkin wayang itu termasuk cerita-ceritanya bukan dari India, tetapi memang dari Jawa, yang kemudian ketika terjadi Atlantik itu kemudian dilestarikan dalam bentuk tertulis di India, tetapi sebagai historisnya mungkin itu adalah Atlantik yang sudah hilang itu. Nah alangkah baiknya kalau penelitian-penelitian para ahli ini diselingi dengan pakliran wayang. Jadi Ki Suwarno ini bertugas untuk panggilan sejarah melestarikan seni pewayangan. Nah mungkin saya yang nggak bisa ndalang ini mengisi filosofinya. Saya kira saling melengkapi sehingga Indonesia Raya yang kita cintai ini benar-benar merah putih.
karena itu yang diberikan Tuhan untuk kita. Nggih, matur nuwun Pak Bambang. Para pemirsa, ternyata memang dunia pewayangan kita ini sangat indah sekali untuk dihayati, dipelajari, dan mudah-mudahan para pemirsa bisa memahami apa yang dijelaskan oleh Ki Suwarno tentang masa depan anak-anak kita yang sedang belajar mendalang, dan filsafat-filsafatnya apa yang dijelaskan Pak Bambang tadi. Saya rasa tidak sangat jelek untuk tidak dipelajari. Kembalilah kepada jati diri bangsa, bahwa kita ini bangsa Indonesia yang tugasnya melestarikan negara kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila. Hayu, 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 rahayu ingkang pinanggih.